Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, diri saya Bota Muhammad Akbar, MOR, dari Prodi D3 Fisioterapi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Metro. Pada kesempatan kali ini, saya mengikuti rangkaian sertifikasi dosen, di mana rangkaian ini menjadi salah satu upaya untuk merefleksikan sekaligus meningkatkan kompetensi pada diri saya sebagai pendidik di perguruan tinggi. Proses ini menjadikan momentum bagi saya untuk terus mengembangkan kualitas pembelajaran di kelas, memperkuat aktivitas penelitian dalam keilmuan, serta meningkatkan kontribusi melalui pengabdian kepada masyarakat. Harapan saya dari rangkaian tersebut dapat menjadi manfaat bagi masyarakat luas. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja catur dharma perguruan tinggi, PPD, UTPT dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya paparkan adalah biomekanika dan kinesiologi dengan kode mata kuliah FIS 2200791 dengan bobot 3 SKS yang diampu pada semester 2 program studi D3 Fisioterapi. Saya akan memaparkan berbagai aspek penting dalam pelaksanaan pembelajaran mata kuliah biomekanika dan kinesiologi ini, meliputi 1. Deskripsi mata kuliah, 2. Capaian pembelajaran, 3. Media dan metode pembelajaran, 4. Materi perkuliahan, 5. Sistem penilaian dalam mata kuliah biomekanika, serta di akhir cuplikan video pembelajaran. Deskripsi mata kuliah biomekanika dan kinesiologi secara singkat adalah perkuliahan biomekanika dan kinesiologi memberikan pemahaman prinsip gerak, mekanik, dan aplikasi pada tubuh manusia dalam fisioterapi, termasuk pemahaman jenis, gerak, serta fungsi sendi sinovial dalam terang dan ekstremitas, pemahaman dan penganalisaan gerak osteokinematika dan artrokinematika sendi sinovial tubuh, serta hubungan antara gerak aktif, pasif, dan isometrik, serta fungsi dengan penekanan pada pemeriksaan AROM dan PROM terang, serta pemeriksaan isometrik dan MMT otot. Kali ini capaian pembelajaran pada mata kuliah biomekanika dan kinesiologi salah satunya adalah yang pertama, memahami jenis dan fungsi sendi sinovial dalam kaitannya dengan jaringan spesifik. Yang kedua, memahami sikap dan gerak osteokinematik dan gerak artrokinematik. Yang ketiga, memahami gerak aktif dan gerak pasif. Yang keempat, memahami prinsip mekanik yang diaplikasikan dengan gerak tubuh manusia. Kelima, memahami gerak isometrik dan isotonik. Yang keenam, memahami kompleksitas gerak tubuh kaitannya dengan kekuatan, ketahanan, kecepatan, dan ketepatan gerak. Serta yang terakhir adalah analisis gerak per tahap. Materi perkuliahan yang akan saya sampaikan adalah materi tentang sistem pergerakan dan jenis sendi soldier, di mana target mahasiswa mampu memahami biomekanika soldier beserta komponen di dalamnya. Di dalam pembelajaran menggunakan metode presentasi dan tanya jawab, serta pemberian tugas di akhir perkuliahan. Dalam perkuliahan kali ini kita akan menggunakan alat laptop, LCD, dan proyektor yang tersedia di fasilitas kampus. Kemudian dalam penilaian mata kuliah biomekanika dan kinesiologi menggunakan beberapa aspek. Di sini kita menggunakan 6 aspek penilaian, di mana salah satunya adalah aktivitas partisipasi mahasiswa sebesar bobot 20%, hasil proyek mahasiswa 30%, tugas mandiri mahasiswa 5%, kuis 5%, ujian tengah semester 15%, serta ujian akhir semester seberat 25%. Selanjutnya, mari kita menuju ke kelas untuk melihat proses pembelajaran di dalam kelas.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sorry sodri wasri amri wa udadan misalnya kalau ya koli ama ba'du. Selamat siang rekan-rekan. Ya, Apa kabar hari ini? alhamdulillah baik hari ini. Baik, kali ini kelas pada siang hari ini kita pada mata kuliah biomekanika dan kinesiologi. Pada hari ini kita akan membahas tentang sendi bahu. Tapi sebelum kita lebih lanjut dalam pemaparan sendi bahu, sebelumnya saya akan absensi dulu kehadiran mahasiswi dan mahasiswa hari ini yang tidak hadir. Untuk nama Astuti Rahma hadir, Akmal Restu Nevaldi hadir, Hasim Azizi izin, masih. Kemudian atas nama Arifah Ainun Khairiyah, Anggun Puspita Sari, Rebita Sekar Indiani, kemudian Agus Adi Saputra, izin, izin. Denny Satrio Galih Juliansa, Meiwa hadir, Salma Fadilah, Amri hadir, aduh, Amri hadir, Raihan hadir, lagi belum, ada yang belum saya panggil? Sama. Oke. Baik, terima kasih dua mahasiswa tidak hadir pada pekan kali ini. Baik, sebelum kita mulai materi perkuliahan pada pergerakan sendi solder, sistem pergerakan sendi solder dan jenis-jenis sendi solder, sedikit saya mau refleksi tentang materi ROM minggu lalu. Siapa yang bisa dapat menjelaskan apa itu ROM? Saya, Pak. Boleh, silakan Mas. Jadi ROM itu adalah merupakan kebebasan derajat gerak sendi yang memiliki batas gerakan tertentu, Bapak. Oke, baik. Jadi ROM adalah batasan gerak range of motion. Jadi pada sendi di tubuh kita itu ada batas maksimum untuk bergeraknya. Tidak semua sendi dapat bergerak selebar 360 derajat, ada yang punya batasannya 180. Kemudian siapa yang dapat menjelaskan tentang Enfield? Wah, silakan Anggun. Jadi, Enfield itu merupakan sensasi atau rasa yang terdapat di akhir ROM. Terus, Enfield itu muncul akibat adanya batas atau keterbatasan jaringan anatomis yang memiliki karakter yang khas. Yang khas, oke. Jadi, pada dasarnya sendi tubuh kita itu mempunyai bentuk anatomi yang berbeda-beda. Ya, ada yang berbentuk pelantar peluru, ada yang bentuk sliding, ya. Jadi batas sendi itu Enfield itu adalah dimana kita merasakan bahwa ini gerakan pada sendi tubuh kita itu ada batasnya, ya. Nah, seperti yang dilakukan oleh Saudara Rehan, dia menggerakkan jentik jarinya, ya. Nah, ada batasnya dia hanya beberapa derajat, dia tidak bisa 360 derajat, 390 derajat, wah, lepas berarti sendinya, ya. Oke. Kemudian saya dapat menyebutkan macam-macam sensasi fisiologis tentang Enfield. Boleh? Jadi 3 sensasi khasnya itu ada firm and feel, terus soft and feel, sama hard and feel. Benar sekali. Jadi ada 3 macam jenis karakter Enfield secara fisiologi. Oke, baik. Materi selanjutnya pada minggu ini kita akan membahas tentang pergerakan sendi solder, sistem pergerakan sendi solder, serta jenis-jenis sendi solder. Ya, ada yang tahu sendi solder itu apa? Mas Rehan, sudah mendengar sendi solder? Sendi solder itu sendi pada daerah bahu, Pak. Oke, sendi solder ada sendi bahu. Di tubuh kita terdapat 2 sendi
bahu. Oke. Yang pertama adalah pergerakan sendi shoulder bahu. Yang kedua adalah sistem pergerakan sendi shoulder. Yang ketiga adalah jenis-jenis sendi shoulder. Harapannya setelah nanti kita melalui mata kuliah ini, rekan-rekan dapat, adik-adik mahasiswa dapat memahami tentang jenis-jenis sendi shoulder, pergerakannya dan sistem pergerakannya apa saja. Yang pertama adalah sendi bahu atau sendi glenohumeral. Ada sendi ball ya dan soket antara scapula dan humerus. Ini adalah sendi utama yang menghubungkan tungkai atas ke batang tubuh. Memiliki struktur yang kompleks dan rentan gerak 360 derajat yang memungkinkan banyak gerakan dinamis tetapi juga membawa peluang cedera yang lebih besar. Jadi gerak tubuh pada shoulder itu terkait adalah sendi ball dan soket antara scapula dan humerus. Ini harus dipahami, scapula dan humerus, di mana memiliki struktur kompleks, rentan geraknya ada 360 derajat. Berarti kemampuan shoulder itu adalah normal, putarannya ada 360 derajat. Bisa kembali, ya. Nah, biasanya apabila ada gejala gangguan pada sendi shoulder, itu adalah batas geraknya. Di mana batas gerak itu adalah tempat tadi yang di anvil tuh nyeri, jadi nyeri. Nah, biasanya banyak itu pada pekerja orang kantoran yang dia jarang untuk menggerakkan bahu. Dia banyak di ruangan, menggunakan komputer. Jadi bahu dia jarang sekali untuk digerakkan. Nah, biasanya yang sering terdeteksi itu adalah namanya frozen shoulder. Dia kekakuan otot pada sendi bahu. Pergerakan sendi bahu atau shoulder. 1. Artikulasi permukaan sendi bahu. Sendi bahu terbentuk oleh kepala humerus yang berartikulasi dengan rongga glenoid yang juga dikenal sebagai glenoid cavity atau fossa pada scapula. Permukaan artikulasi ini ditutupi oleh tulang rawan hyalin yang sering juga dikenal hyalin cartilage. Kepala humerus jauh lebih besar daripada fossa glenoid, di mana memberikan sendi pergerakan yang luas dengan mengorbankan stabilitas. Fossa glenoid diperdalam oleh tepi fibrocartilago yang disebut labrum glenoid. Kapsul dan bursa sendi bahu. Kapsul sendi adalah selubung fibrosa yang membungkus struktur sendi. Kapsul ini memungkinkan mobilitas yang lebih besar, terutama dalam pergerakan abduksi. Masih ada yang bisa menyontohkan gerak abduksi, menjelaskan? Silakan, Mbak, yang belakang. Abduksi, gerakan abduksi. Boleh dengan berdiri dan contohkan. Nah, nggak apa-apa. Bagaimana gerak abduksi? Masih ingat nggak nih? Nah, kita juga harus pahami. Sambil diterangkan, gerak abduksi adalah gerak menjauhkan, gerakan menjauhkan dari tubuh. Oke, terima kasih. Kemudian ada membran sinovial. Membran sinovial melapisi permukaan bagian dalam kapsul sendi dan menghasilkan cairan sinovial untuk mengurangi gesekan antara permukaan artikular. Jadi dalam kapsul dan bursa sendi bahu itu ada namanya membran sinovial, di mana membran sinovial ini berfungsi untuk melapisi permukaan bagian kapsul supaya tidak terjadi gesekan. Kemudian beberapa bursa sinovial juga hadir untuk mengurangi gesekan pada sendi bahu. Bursa subacromial terletak di bawah deltoid dan acromion, di mana mengurangi gesekan di bawah deltoid dan memfasilitasi gerakan tendon manset rotator. Kemudian
bursa subscapular, terletak di antara tendon subscapularis dan scapula untuk mengurangi keausan pada tendon selama gerakan bahu. Ligamen sendi bahu. Ligamen memainkan peranan kunci dalam menstabilkan struktur tulang di sendi bahu. Ada yang bisa misalkan ligamen, masih ingat tentang ligamen? Ligamen adalah otot yang mengikat. Ligamen adalah otot yang mengikat area tulang supaya stabil, supaya menstabilkan struktur tulang. Nah, harus ingat, ligamen adalah merupakan kunci menstabilkan struktur tulang pada sendi bahu. Disebut adalah ligamen glenohumeral superior, middle, dan inferior, di mana menghubungkan humerus ke fossa glenoid dan memberikan stabilisasi pada bahu. Oke, baik, sampai di sini materi. Sebelum kita lanjutkan, apakah sudah ada yang memahami? Sebutkan letak dari subakromial. Saya Pak, Silakan. subakromial itu terletak di bawah deltoid dan akromion. Tujuannya itu untuk mengurangi gesekan di bawah deltoid dan untuk memfasilitasi gerakan tendon rotator. Oke, terima kasih. Nah, kemudian subscapular. Silakan Mas. Jadi bursa subscapular itu terletak di antara tendon subscapularis dan scapula, berfungsi untuk mengurangi keausan pada tendon selama gerakan bahu. Oke, nanti saat ini sudah paham ya, artinya di bahu ini kita terdapat juga pelindung sendi. Jadi setiap sendi tubuh kita itu mempunyai pelindungnya. Karena apa? Karena untuk gerakan supaya mengurangi gesekan. Oke, kita lanjutkan materinya. Pada sistem pergerakan sendi shoulder, sendi bahu atau ball and socket joint memiliki berbagai gerakan yang dapat dilakukan sebagai berikut. Ada 6. Yang pertama adalah ekstensi, di mana ekstremitas atas ke belakang pada bidang sagital. Kedua, fleksi, ekstremitas atas ke depan bagian bidang sagital. Kemudian abduksi, tungkai atas menjauhi garis tengah pada bidang koronal. Kemudian abduksi, ekstremitas atas menuju garis tengah pada bidang koronal. Serta yang kelima adalah internal rotasi, adalah rotasi ke arah garis tengah sehingga ibu jari mengarah ke medial. Yang keenam ada eksternal rotasi, di mana rotasi menjauhi garis tengah sehingga ibu jari mengarah ke lateral. Ya, silakan Mas, maju ke depan sini. Ya. Kita akan mempraktekkan biar semuanya jelas dan paham. Yang pertama adalah gerakan ekstensi pada sendi bahu. Ekstensi, di mana posisinya adalah ekstremitas atas ke belakang pada bidang sagital. Ekstremitas atas ke bagian belakang pada sagital. Ya, jenis gerak sendi bahunya. Kemudian fleksi, ekstremitas atas ke depan dalam bidang sagital. Oke. Ini adalah fleksi. Ini ada eksten ke belakang tubuh. Kemudian yang ketiga adalah abduksi, tungkai atas menjauhi garis tengah pada bidang koronal. Abduksi, ya, menjauh. Ini sebab. Nah, batasannya dia bisa
180 derajat. Oke, kemudian abduksi. Abduksi atas menuju garis tengah pada bidang koronal. Ya, abduksi. Ya, ada batasnya. Ya, oke. Kemudian internal rotasi, di mana rotasi ke arah garis tengah sehingga ibu jari mengarah ke medial. Ibu jari ke arah medial, ya. Jadi ini dapat berputar, ya. Oke. Kemudian internal rotasi, eksternal rotasi menjauh garis tengah sehingga ibu jari mengarah ke lateral, ya. Ibu jari mengarah lateral, ya. Gerakannya ini harus pahami jenis-jenis pergerakan sendi bahu. Jadi ini nanti fungsinya adalah saat kalian melakukan anamnesis pada pasien, kalian tidak salah dalam penggerakan sendinya. Oke, terima kasih, silakan duduk, Mas. Jenis sendi. Materi sendi adalah jenis-jenis sendi. Shoulder. Umumnya dianggap sebagai satu sendi. Jenis-jenis sendi shoulder umumnya dianggap sebagai satu sendi, di mana bahu terdiri dari dua sendi yang terpisah dari sendi glenohumeral dan akromiyoklavikular. Kedua sendi ini bekerja bersama untuk memungkinkan lengan dibatasi dalam lingkaran besar dan berputar di setiap porosnya di bahu, yaitu sendi glenohumeral adalah sendi bola yang terbentuk antara sendi kepala bulat humerus, tulang lengan atas, dan depresi berbentuk cangkir di skapula yang disebut fossa glenoid. Fossa glenoidalis membentuk soket yang sangat dangkal sehingga otot, ligamen, dan tulang sendi depan bahu memperkuat strukturnya dan membantu mencegah dislokasi. Dislokasi adalah pergeserannya tulang, ya, atau pergeseran sendi. Kemudian sendi akromiyoklavikular, di mana dibentuk oleh sambungan antara ujung lateral klavikula dan proses akromion skapula. Ini adalah jenis sendi datar dan meluncur yang memberikan fleksibilitas tambahan pada sendi bahu yang tidak mungkin dilakukan dengan sendi glenohumeral sendiri. Meskipun kedua sendi disatukan oleh ligamen yang luas dan pelekatan otot, jenis kekuatan tertentu dapat dengan mudah melemahkan bahu. Kesimpulan pada materi sendi bahu adalah sendi bahu merupakan sendi utama yang penting dari tubuh manusia yang memiliki struktur yang kompleks dan rentan gerak 360 derajat yang memungkinkan banyak gerakan dinamis tetapi juga membawa peluang cedera yang lebih besar. Sendi bahu dapat menyoroti kompleksitas dalam mobilitas dan fungsi tubuh manusia, di mana sistem pergerakan sendi bahu melibatkan gerakan kompleks seperti fleksi, ekstensi, adduksi, internal dan eksternal rotasi yang didukung oleh sendi ball dan socket joint, glenohumeral, sendi sternoklavikular, dan sendi akromiyoklavikular. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Untuk menutup sesi pada hari ini, saya akan berikan tugas pada adik-adik sekalian. Yang pertama, silakan tugasnya secara berkelompok. Silakan buat 2 kelompok, di mana kelompok pertama
mencari tentang penanganan kasus frozen soldier. Selanjutnya, untuk kelompok kedua adalah penanganan pada dislokasi sendi bahu. Baik, cukup sekian perkuliahan kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari bersama-sama kita tutup dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kurangnya saya mohon maaf. Saya Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.